Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan sebuah usaha kami yang didirikan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu EHAS. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan logo identitas usaha kami. Untuk logo kami memiliki warna background biru langit dan untuk logonya berwarna biru tua dengan font EHAS Gel Sans Ultra Bold, dan untuk murah ramah di dompet menggunakan font agensi FB. Untuk bidang usaha kami ke pemasaran dan desain. Untuk visi dan misi memperkenalkan atau melestarikan usaha UMKM yang belum terjangkau oleh masyarakat luas. Untuk misi, memperkenalkan perusahaan EHAS sebagai layanan pemasaran UMKM, meningkatkan penghasilan UMKM yang kami bantu harga terjangkau, layanan profesional. Untuk nilainya efisiensi dan universal. Arti nilai efisiensi mengartikan bahwa perusahaan menawarkan jasa promosi dengan biaya terjangkau dengan hasil yang memuaskan. Universal mengartikan bahwa kita ingin memperkenalkan UMKM secara menyeluruh. Untuk strategi branding yang kami pakai untuk memperkenalkan bisnis ini adalah promosi yang berfokus pada media sosial. Alasannya karena sekarang semua orang sudah menggunakan media sosial. Dengan menjadi kreator di media sosial, ada kemungkinan untuk membangun identitas perusahaan yang baik. Tantangannya adalah persaingan yang ketat karena banyak konten kreator yang pastinya sudah memiliki banyak followers. Untuk poin B, kita akan melanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu untuk poin B. Nah, ini yang pertama adalah ide usaha. Ide usahanya kita yaitu pemasaran di media sosial dan desain. Untuk latar belakangnya, di era digital ini menawarkan peluang besar dalam berbisnis, terutama melalui pemasaran media sosial dan desain. Nah, di media sosial ini memungkinkan kita menjangkau banyak sekali pelanggan dengan biaya yang rendah dan juga bisa dapat berinteraksi langsung dengan mereka. Dan juga bisa memberikan potensi keuntungan besar. Desain yang menarik juga tidak kalah karena dapat memperkenalkan brand dan meningkatkan penjualan di tengah persaingan. Kombinasi pemasaran media sosial dan desain adalah strategi yang efektif untuk membangun brand, menjangkau pelanggan, dan juga untuk meningkatkan sebuah keuntungan. Nah, ini sangat penting sekali di media sosial. Dengan ide yang kreatif, strategi yang tepat, dan kerja keras, kita bisa sukses di bidang pemasaran dan desain. Ya, untuk selanjutnya adalah poin C, yaitu tentang BMC. Saya akan menjelaskan tabel ini berikut ya. Yang pertama ada customer segments, di mana usaha kami adalah kan promosi di bidang promosi. Nah, apa saja yang dipromosikan? Kami mempromosikan seperti pedagang UMKM. Contohnya seperti kuliner dan fashion. Yang kedua ada value proposition, di mana agensi promosi kami atau jasa periklanan ini kami menawarkan promosi yang murah, yaitu 3 hari promosi di upload media sosial. Yang ketiga ada diskon spesial di hari ulang tahun bagi customer, serta diskon di hari besar maupun di hari raya. Lalu yang ketiga ada channels. Channels kami hanya di sosial media, difokuskan hanya di Instagram. Lalu yang keempat ada customer relationship, di mana para customer bisa mendapatkan garansi uang jika tidak sesuai dengan deadline penguploadan pada media sosial, serta tidak puas apa yang diinginkan. Lalu yang kelima ada revenue streams. Klien kami bisa membeli jasa kami sebagai endorsement. Lalu yang keenam ada
Reutios, di mana usaha kami membutuhkan alat-alat bantu seperti handphone, seseorang editor atau aplikasi editor, komputer, stabilizer, akun media sosial yang memiliki followers banyak. Lalu yang ketujuh ada key activist, di mana usaha kami menawarkan jasa promosi serta mempromosikan produk lewat sosial media, meyakini bahwa calon-calon kami bahwa pelayanan kami ini terpercaya, no tipu-tipu. Lalu yang ke 8 ada key partners. Tentunya usaha kami ini membutuhkan bantuan aplikasi maupun bantuan di bidang lain. Contoh bantuan di bidang aplikasi seperti Photoshop untuk mengedit foto-foto, desain, dan lain-lain, serta CapCut untuk mengedit video seperti yang viral-viral di TikTok semacam itu. Lalu kelompok kami juga berkolaborasi dengan Telegram Influencers yang nantinya akan meniru kontennya tersebut. Lalu yang terakhir ada cost structure, di mana itu adalah berisi tentang biaya-biaya. Nah, apa saja biaya-biayanya? Seperti biaya berlangganan Photoshop dan CapCut, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya sewa studio untuk agar nyaman lah di studio macam itu, serta biaya kolaborasi dengan influencer atau selebgram jika itu dibutuhkan. Baik, untuk selanjutnya penjelasan BMC. Pada usaha kami menyediakan jasa promosi yang aktif di media sosial. Kami juga mempromosikan produk customer di media sosial. Kami menggunakan Photoshop dan CapCut untuk mengedit video dan foto. Produk kami nantinya akan diupload di media sosial. Nah, target pasar kami adalah pedagang UMKM seperti kuliner dan fashion yang dimana pedagang itu kebingungan untuk bagaimana mereka mempromosikan produknya. Keperluan yang perlu kami persiapkan adalah handphone, editor, komputer, stabilizer, dan akun medsos yang memiliki followers yang banyak. Pengeluaran kami ada biaya berlangganan software untuk mengedit, transportasi untuk mengunjungi customer itu juga dibutuhkan biaya, dan konsumsi untuk mencoba produk customer yang disediakan. Ini khusus kuliner ya. Sekian penjelasan BMC dari kami. Untuk poin D selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita masuk ke poin D berkaitan dengan penghitungan investasi. Pada poin ini ada beberapa modal yang kita perlukan, yaitu seperti modal investasi, modal kerja, dan modal operasional. Pada modal investasi, jumlah yang diperlukan kira-kira 37 juta dari kamera, gimbal, laptop, dan lain-lain. Lalu dari modal kerja kira-kira perlu 180.000 dari ballpoint dan lain-lain. Untuk modal operasional itu kira-kira membutuhkan 21 juta dari gaji karyawan, listrik, sewa ruko, wifi, transport. Lalu jika dikalikan dengan 3 bulan kira-kira jadinya 64 juta. Jadi total modal yang kita perlukan adalah 101.330 dan sebagainya. Lalu untuk penghitungan biaya, ini pendapatan bisa omset per hari, per bulan, per tahun. Ini untuk omset per bulan itu kira-kira 51 juta, mungkin nanti ditambahkan ke video itu, tolong mas editor ya. Lalu untuk pengeluaran itu, pengeluarannya kalau per bulan itu 21 juta, per tahunnya
256 juta. Untuk depresiasi ini untuk apa ya, kayak misal kameranya udah digunakan beberapa tahun gitu, ingin dijual, kira-kira harganya berapa gitu. Itu kira-kira totalnya 37 itu untuk perolehannya. Lalu untuk nilai sisanya 20 juta, itu tipis 21 juta. Untuk biaya praoperasional itu ya, untuk bulan pertama tidak mendapatkan pendapatan karena baru merintis. Di bulan 2, bulan 3, bulan 4, langsung bulan kelima nanti totalnya 97 juta. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin E, yaitu untuk sumber daya manusia atau SDM. Untuk posisi atau jabatan yang pertama yaitu sebagai influencer. Nah, ini untuk job desk-nya yaitu menjadi brand ambassador dari perusahaan EHAS. Ya, dan selanjutnya yaitu untuk job space-nya yaitu memiliki public speaking yang bagus, karena kan influencer itu harus bisa menarik pelanggan, dan juga untuk berpenampilan menarik. Dan posisi atau jabatan kedua yaitu editor dan desainer. Nah, untuk job desk-nya yaitu mengedit dan meningkatkan kualitas konten. Nah, di sini kan perusahaan EHAS ini berkecimpung di media sosial, jadi ini tuh sangat penting sekali untuk menarik para pelanggan untuk mampir di dalam akun kami. Untuk job specs-nya yaitu menguasai software editing video dan grafis, dan juga untuk minimal lulusan itu SMK jurusan multimedia. Untuk yang ketiga yaitu kameramen. Nah, ini untuk mendokumentasikan konten yang akan diedit itu adalah job desk-nya. Dan job specs-nya yaitu memiliki pengalaman atau pernah belajar di bidang kamera. Untuk yang posisi atau jabatan keempat yaitu tim media sosial. Nah, ini sangat vital sekali. Ini job desk-nya yaitu mempunyai ide konten yang kreatif dan menarik, karena kan kita kan juga butuh ide-ide untuk mempromosikan sebuah konten-konten tersebut untuk dibagikan ke masyarakat luas, dan juga untuk menarik juga para pelanggan. Dan untuk job specs-nya yaitu memiliki pengalaman kerja di bidang media sosial minimal 1 tahun, dan juga mempunyai kemampuan menulis copywriting yang kreatif dan persuasif. Dan untuk yang terakhir yaitu akuntan. Untuk job desk-nya yaitu bisa mengelola keuangan dari perusahaan EHAS. Yaitu perusahaan itu harus mempunyai pengelolaan uang yang bagus supaya kita tahu untuk pemasukan dan juga pengeluaran dari perusahaan tersebut. Untuk job spec-nya yaitu lulusan SMK akuntansi itu paling minimal, dan juga untuk selanjutnya lulusan D3 S1 akuntansi itu diutamakan sekali dalam perusahaan ini. Terus mempunyai kemampuan matematika dasar. Sekian dari saya.